Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Saat ini Indonesia menghadapi isu serius terkait sampah. Menurut penelitian dari Jambek et al. Tahun 2015, Indonesia menjadi penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia dengan jumlah sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton per tahunnya. Data terbaru dari SIPSN tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sampah tanah nasional telah mencapai sekitar 35,76 ton per tahunnya. Dan lebih dari 67% sisanya itu belum terkelola dengan baik. Sampah-sampah itu umumnya berakhir di tempat pembuangan terbuka dan akan mencemari lingkungan sekitar seperti tanah, udara, maupun air. Di Provinsi Kalimantan Selatan, timbulan sampah juga meningkat sampai mencapai sekitar 804.000 ton per tahunnya. Banyak juga TPS-TPS di Banjarmasin, terutama TPS-TPS yang belum dikelola secara baik atau secara resmi, masih dikelola kurang optimal, seperti pengangkutan yang tidak rutin atau kapasitas yang tidak seimbang dengan volume sampahnya, sehingga menimbulkan pencemaran dan bau tidak sedap. Jika kita lihat pada skala kota, yaitu kota Banjarmasin, salah satu wilayah dengan volume sampah tinggi, pada tahun 2023, Banjarmasin juga menghasilkan sekitar 172.000 ton sampah per tahunnya. Komposisi sampah rumah tangga didominasi oleh sampah organik sebesar 55%, disusul tekstil dan juga plastik. Di Kecamatan Banjarmasin Tengah, masalah semakin terasa karena tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi. Banyak TPS mengalami penumpukan termasuk sampah tanah akibat keterbatasan angkutan dan kurangnya pemilahan dari masyarakat. Lalu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan adanya langkah-langkah yang strategis. Edukasi masyarakat mengenai pemilahan sampah juga sangat penting. Begitu juga peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan pengawasan TPS. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu diperkuat agar warga ikut berperan dari tahap pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Selain itu, penerapan konsep 3R yaitu Reduce, Reuse, and Cycle harus dioptimalkan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPS. Yang tidak kalah penting adalah membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Saya Rifka Natasya akan membacakan rumusan masalah tentang sampah tanah dan teknik analisis data. 1. Bagaimana fenomena permasalahan sampah tanah di Kota Banjarmasin? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah tanah di Kota Banjarmasin? Saya akan membacakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui sejauh mana pemahaman atau penerapan masyarakat terhadap jenis-jenis sampah dan pentingnya pengelolaannya. 2. Mengidentifikasikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Manfaat penelitian: 1. Manfaat teoritis. A. Menambah wawasan teoritis mengenai potensi dan efektivitas pemanfaatan sampah organik rumah tangga sebagai amandemen tanah dan sumber nutrisi tanaman. Mendukung pengembangan konsep pertanian berkelanjutan dan berbasis sirkular ekonomi. B. Memberi landasan teoritis mengenai interaksi antara pupuk kompos dari sampah organik terhadap perubahan sifat fisik dan kimia tanah. Memperkaya kajian ilmu tanah dan agroekologi. Manfaat praktis. A. Penelitian tentang perilaku masyarakat dalam membuang sampah dapat digunakan untuk merancang program edukasi dan sosialisasi yang efektif, sehingga meningkatkan kesadaran keterampilan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. B. Mengembangkan metode praktis untuk mengubah sampah menjadi produk bernilai, seperti kompos dari sampah organik, untuk menyuplai nutrisi bagi tanaman dan memperbaiki sifat fisik tanah, atau menggunakan limbah anorganik sebagai bahan bangunan alternatif. C. Sebagai penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi teknik bagi pemerintah daerah atau kelompok tani mengenai dosis dan cara menggunakan kompos terbaik untuk memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas komoditas pertanian lokal. Oke, kita masuk ke bagian bab 2. Di sini saya akan membahas mengenai sampah, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, dan faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya sampah. Pertama,
Pengertian sampah yaitu sampah adalah konsekuensi langsung daripada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia-manusia. Jumlahnya akan terus meningkat sering pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi, dan perluasan pemukiman. Sampah menjadi masalah ketika tidak dikelola secara baik karena dapat mengganggu kesehatan, kebersihan, dan juga keindahan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, berdasarkan jenisnya, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, sayuran, atau buah-buahan. Sementara itu sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, besi, dan karet. Ketiga, banyak faktor yang memengaruhi timbulan dan karakter sampah, seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, musim, kebiasaan masyarakat, teknologi, serta faktor sosial ekonomi dan budaya. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 67 juta ton sampah dengan 60% berupa sampah organik dan 15%-nya sampah plastik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti usia, pendidikan, informasi, akses program daur ulang, insentif, serta dukungan lembaga lokal. Ada juga faktor pendorong seperti adanya aksi kebersihan, peraturan tentang persampahan, dan penegakan hukumnya. Saya akan membacakan bab 3 metodologi penelitian. A. Lokasi penelitian. Lokasi yang dituju dalam penelitian ini adalah TPS yang terletak di Kota Banjarmasin, Jalan Batu Tiban, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berada pada titik koordinat 3 derajat 19 menit 4 detik lintang selatan dan 114 derajat 34 menit 54 detik bujur timur. Lalu TPS di Kota Banjarmasin menjadi objek penelitian karena terdapat TPS yang overload atau sampah yang menumpuk yang bisa menimbulkan bau tidak sedap. Lalu bagian B, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami tentang fenomena pencemaran lingkungan oleh sampah tanah dari perspektif partisipan yang terlibat. Sabrina et al. 2021. Penelitian ini mengumpulkan data dari hasil observasi lapangan langsung, sumber referensi terkait dan analisis ini terkait dengan fenomena dan upaya untuk menangani tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah tanah yang terjadi di Kota Banjarmasin. Sekian dari saya, terima kasih. Sini saya akan membahas bab 3 tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan tepat. Dalam penelitian ini digunakan 3 teknik, yaitu observasi, studi literatur, dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung pun tidak langsung kondisi di TPS Mula Warman untuk melihat fakta di lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah berbagai sumber pustaka seperti buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, wawancara dilakukan kepada warga sekitar TPS Mula Warman yang terdampak, baik dalam bentuk wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk mendapatkan informasi secara lisan sesuai kebutuhan penelitian. Lalu saya membacakan teknik analisis datanya. Teknik analisis data adalah penelitian yang menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi secara sistematis dan faktual. Analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan jenis dan volume sampah di tanah di Kota Banjarmasin serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Bacakan hasil dan pembahasan. Jadi, hasil observasi di TPS Mula Warman Banjarmasin menunjukkan bahwa lokasi tersebut telah beroperasi selama lebih dari 7 tahun tanpa dipindahkan. Durasi operasi yang panjang ini berkorelasi kuat dengan temuan observasi di lapangan, yaitu permukaan tanah tercemar parah oleh cairan lindi. Jadi, cairan lindi itu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah yang meresap selama bertahun-tahun, menyebabkan tanah menjadi kehitaman, lembab, dan berbau menyengat. Meskipun pengangkutan sampah dilakukan rutin setiap pukul jam 6 pagi hingga kosong, hasil observasi masih menemukan timbunan residu sampah yang lengket dan menyatu dengan dasar TPS. TPS ini dianggap sangat penting oleh warga sekitar, namun kondisinya yang terbuka menimbulkan ketidaknyamanan. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa kondisi utama di lokasi sekitar TPS. Yang pertama, timbunan residu sampah. Kedua, permukaan tanah yang tercemar. Yang ketiga, aktivitas berdagang di dekat TPS.
Permasalahan TPS ini menjadi semakin kompleks mengingat tantangan volume sampah bulanan Kota Banjarmasin yang signifikan pada tahun 2024. Berat sampah mencapai 127 kg dan volume sampah mencapai 800 ton. Terdapat fluktuasi. Nah, fluktuasi itu menggambarkan ketidakstabilan suatu kondisi yang meningkat tajam pada bulan Januari dan Desember. Untuk mengatasi volume sampah yang besar dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, pemerintah Kota Banjarmasin telah mengimplementasikan beberapa upaya yang strategis. Upaya tersebut meliputi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, penerapan program Zero Waste to Landfill yang mendorong 3R dan pengolahan organik seperti kompos atau maggot, serta pengembangan program bank sampah untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran lingkungan. Namun, terlepas dari berbagai upaya ini, masalah TPS masih belum teratasi secara maksimal. Jadi, menunjukkan perlunya penguatan strategi. Jadi, yang pertama, ada program bank sampah produktif. Kedua, program penegakan regulasi. Ketiga, program edukasi lingkungan kurikulum lokal. Bacakan kesimpulan dari pembelajaran geografi yang berjudulkan tema sampah tanah. Jadi, sampah tanah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kualitas lahan, kesuburan tanah, dan kesehatan ekosistem. Penumpukan tanah, terutama yang sulit terurai seperti plastik dan bahan kimia, dapat menyebabkan pencemaran tanah serta mengganggu proses biologi yang berlangsung di dalamnya. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun, air tanah terkontaminasi, dan keseimbangan alam terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik melalui pemilahan, daur ulang, pengomposan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Upaya bersama antara masyarakat, pemerintahan, dan lembaga terkait sangat diperlukan agar kualitas tanah tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Sekian dari penjelasan kami tentang materi sampah tanah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.